Halo semua, makasih udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, karena itu membantu banget untuk channelku. Thank you. Kita sekarang fun reading, readingnya lebih ringan dan semoga bisa ngebuat kamu having fun gitu ya. Tapi aku mau bilang sebelumnya kalau tarot itu cuma mengakumulasi energi kita aja. Jadi pembacaannya bisa cocok, bisa enggak. So, kamu harus menyerahkan semuanya, segalanya ya, sama yang Maha Kuasa. Kita harus lebih percaya sama yang Maha Kuasa. Oke, judul atau tema yang sekarang adalah yang dia hayalkan saat berhalusinasi tentang kamu. Itu ya. Oke. Aku bakalan tunjukin beberapa pilihan. Aku udah shuffle beberapa pile, beberapa tumpukan kartu. Kamu bisa pilih nanti. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir karena energimu bisa ada di mana-mana gitu ya. Bisa nyangkut di mana-mana aja, bisa ketarik di mana-mana. Oke? Pilihan pertama, wow. Nih, bentar. Ini pile 1 ya. Pile 1 ada kata lumut gayung. Oke. Yang kedua. Ya. Ini dia. Yang kedua, pile 2, pilihan 2 ada kata jam karet. Oke, next pile 3. Oke, pilihan ketiga ada kata remang-remang. Oke, wow, ya lumayan lah, lumayan lucu ya kan. Kamu relax aja, ini fun reading. Seenggaknya ini buat buat seru-seruan aja dulu. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat boleh kamu save gitu ya. Jadi judul atau tema sekarang itu yang dia hayalkan saat berhalusinasi tentang kamu. Kamu bisa pilih beberapa pile ini untuk menjawab rasa penasaran kamu tentang tema atau judul yang sekarang ya. Tapi kalau pengen tahu isi semuanya juga gak apa-apa. Nonton aja isi semua file. Gitu ya. Bagi yang membutuhkan waktu untuk memilih lumut gayung, jam karet, atau remang-remang, silakan pause video ini. Kalau butuh waktu untuk memilih. Tapi kalau yang udah siap, kita mulai bahas satu-satu ya. Oke. Ini aku taruh dulu. Baiklah. Nih. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama yang ada kata lumut gayung. Oke. Sebelah sinilah ya. Tumpukan kartunya. Ada The Hierophant. Oke. Ada Ten of Wands, Three of Cups, Seven, The Chariot ya. Lalu Five of Wands, Two of Pentacles, Nine of Wands, The Fool, The Moon, dan Ace of Swords. Wow. Ini energinya bisa vice versa ya. Bisa kebolak-balik. Kamu ambil hal-hal yang sesuai aja, yang bermanfaat untuk kamu. Bisa juga lihat pilihan nomor yang lain. Mana tahu energi kamu ada di mana-mana gitu.
karena ini fun reading ya, harus just for fun ya, harus relax, no julid-julid ya. Jadi yang menghayalkan atau berhalusinasi tentang kamu nih ya, mungkin orang ini dealing sama kamu dalam sebuah hubungan yang nggak jelas ya kan. Jadi kalian tuh bisa aja punya status, bisa aja udah punya status. Kalau belum punya status ya berarti kayak gebetan doang. Atau pernah deket mungkin, atau bahkan belum pernah menyatakan perasaan. Tapi kalau yang udah punya status pun aku rasa ini hubungan yang nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi dia ini ya, dia yang berhalusinasi tentang kamu. Ini orangnya menurut aku, orangnya baik. Terus punya kerohanian yang bagus gitu. Jadi dia orangnya beriman, bertakwa gitu. Rajin ibadah juga. Holy banget. Ya soleh gitu. Atau soleha. Dia sayang banget sama kamu. Cinta sama kamu. Tapi kalian itu sering kayak berdebat kayak gitu. Karena sifat kamu bertolak belakang sama dia. Mungkin kamu tuh ngerasa ini orang terlalu baik kah, atau terlalu alim, atau terlalu gimana. Jadi kamu tuh kayak kurang ngerasa free gitu. Kamu seolah-olah kayak dibatasi atau dikekang gitu kayaknya. Dia ini ngerasa kamu punya banyak pilihan. Mungkin kamu tuh, kalau misalnya kamu cowok, dia mengira kamu tuh punya cewek sana sini. Tapi kalau kamu misalnya cewek ya, dia ngira juga kamu deket sama cowok yang banyak gitu. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh sulit banget untuk dia jangkau gitu. Karena kamu punya pilihan lain, kamu punya orang lain, gak deket sama dia doang. Jadi sifat kamu sama dia ini bertentangan. Mungkin kamu tuh orangnya bergaul sana sini, kamu tuh orangnya punya banyak teman. Kamu berteman sama yang baik, bahkan sama yang jahat juga, yang gak benar pun kamu berteman sama mereka. Jadi pola pikir kamu tuh beda sama dia. Dia orangnya menurut aku ya, dia tuh orangnya lurus aja. Kalau kamu tuh enggak, kamu tuh belok kanan belok kiri kayak gitu. Jadi sering debat, mungkin sering adu argumen atau gimana. Jadi kalau ketemu sama dia ya kamu kadang suka kesel gitu, karena kamu ngerasa dia ini ngejudge kamu gitu. Dia ini kayak seolah-olah menghakimi kamu bergaul sama siapa-siapa aja kayak gitu. Padahal sebenarnya tujuan dia itu baik gitu. Dia pengen kayak ngajarkan kamu tentang kebaikan. Itu sih sebenarnya yang dia pengen. Dia nggak ada tujuan aneh-aneh sama kamu. Terus yang aku lihat ya, kalau dia berhalusinasi tentang kamu, yang dia hayalkan itu kayak gini. Kan dia tuh cinta sama kamu. Dia jatuh cinta sama kamu. Dia tuh kalau lagi ngehalu ya, dia berhalusinasi. Dia tuh menghayal bersanding sama kamu di pernikahan kayak gitu. Jadi dia itu ngelihat kamu tuh bawaannya nggak mikir mau pacaran kayak gitu, enggak. Dia langsung menghayal kalian itu nikah gitu. Dia memang pengennya kayak gitu. Dia pengen banget kalau bisa kalian itu dekat, atau mau pacaran juga nggak mau lama-lama. Dia tuh langsung menghayal kalian langsung nikah gitu. Jadi dia menghayal tuh kamu di sebelahnya
bersanding dengan dia dalam sebuah pernikahan gitu. Lalu yang kedua yang aku lihat waktu dia berhalusinasi tentang kamu, dia menghayal kalian tuh ibadah bareng. Jadi misalnya kayak misalnya kalian tuh sholat ya, kalau dia cowok, dia tuh menghayal dia jadi imam kamu gitu loh, yang menuntun kamu ke jalan yang benar kayak gitu. Jadi ya tujuannya memang tentang rohani gitu. Itu yang dia hayalkan. Dia mikir tuh kalian ibadah bareng kayak gitu. Kalau dia misalnya perempuan ya dia juga membayangkan kayak kamu tuh bisa jadi imam dia kalau kamu itu laki-laki ya gitu. Lalu yang ketiga yang aku lihat ya, waktu dia berhalusinasi tentang kamu, dia menghayal kayak gini. Dia menghayal kamu tuh berubah menjadi orang yang lebih menutup aurat kamu kayak gitu. Dan dia senyum-senyum gitu menghayal kamu udah menutup aurat kamu dan lebih ini jadinya lebih sopan dalam berpenampilan kayak gitu. Dan dia juga menghayal kamu udah nggak hura-hura lagi sama teman-teman kamu. Dia menghayal kamu tuh udah benar-benar satu tujuan sama dia kayak gitu, satu tujuan dalam kerohanian ya gitu. Terus aku ngelihat ada lagi sih yang dia hayalkan. Jadi kalau dia menghayalkan gitu tentang kamu, berhalusinasi gitu, dia ngerasa kalau dia itu diutus sama Tuhan, dia itu dipilih sama Tuhan untuk hadir di hidup kamu dan mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Itu yang dia hayalkan. Dia kayak ngerasa harus berjuang untuk kamu. Dia ngerasa kayak sekeras apapun kamu bertentangan sama dia kayaknya bakalan tetap berjuang untuk membantu kamu memperbaiki hidup kamu gitu. Dia bakalan survive gitu, dia bakalan membantu kamu berubah menjadi lebih baik. Nah kayak gitu. Oke. Jadi ini orang benar-benar baik sih tujuannya. Cuma kamu cara menyikapinya harus ini juga, harus positif. Jangan langsung kayak menilai apa yang orang buat ke kamu itu bertujuan yang buruk. Itu kan nggak selalu kayak gitu. Kalau dia memang tujuannya baik ke kamu, harusnya kamu tuh welcome gitu. Masalah kamu, persoalan kamu menerima dia atau enggak untuk jadi pendamping kamu ya, itu semua terserah kamu. Tapi seenggaknya kalau ada sosok yang membantu kamu berubah menjadi orang yang lebih baik ya, itu harus kamu syukuri gitu. Kita lihat dulu tambahannya ya. Oke. Ya. Ini ada kata air sign. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama elemen udara. Aquarius, Gemini, Libra ya. Atau vice versa. Atau kamu air sign-nya ya. Lalu ada air, ada earth. Beberapa juga mungkin dealing sama orang dari earth sign atau elemen tanah. Ya kan? Elemen tanah itu Capricorn, Taurus, dan Virgo. Bisa vice versa. Lalu ada garam. Beberapa mungkin dealing sama orang yang berkaitan dengan garam gitu, kayak tempat tinggalnya, sekolah atau kerjanya berkaitan dengan garam. Atau ada momen tentang garam
dalam hubungan kalian. Nah, ini ada juga gambar lilitan gitu, tapi saling terhubung. Mungkin beberapa terkoneksi secara spiritual, kayak soulmate, twin flame gitu. Jadi mungkin kalau ini tentang kerohanian atau kalau tentang iman, mungkin kalian itu ada perbedaan tentang keyakinan kayak gitu. Tapi walaupun kalian berbeda keyakinan, kalian terkoneksi. Jadi apa ya? Mungkin suatu saat itu bakalan ada ujungnya, bakalan ada jawabannya, bakalan ada titik temunya untuk menyatukan perbedaan itu. And then, wow, banyak sekali sign-nya ya. Energinya sini kayaknya banyak. Ini ada fire. Mungkin beberapa dilihat sama orang dari fire sign. Fire sign itu elemen api ya. Ya. Elemen api itu Aries, Leo, Sagittarius. Bisa vice versa. Oke, aku rasa ini aja file 1. Ini belum tentu cocok untuk semuanya ya. Makasih udah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, yang kedua, file 2, pilihan 2 yang ada kata jam karet ya. Oke. Tumpukan kartunya. Pertama ada 7 of Wands. Oke. Lalu Page of Wands, King of Wands, terus Queen of Wands, The Devil. Lalu ada Four of Wands, kemudian Eight of Cups, oke. Five of Cups, Page of Cups, dan Ace of Pentacles. Ya, ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa. Dan karena general reading berarti belum tentu cocok ya. Dan kamu bisa juga melihat file pilihan nomor lain, mana tahu energi kamu ada di mana-mana. Oke lah. Yang berhalusinasi tentang kamu ini, yang menghayalkan kamu, ini orang apa ya? Hidupnya punya banyak addiction, banyak pengaruh dari orang lain. Jadi orang ini tuh kayak sering banget dipengaruhi sama lingkungannya, sering banget dipengaruhi sama teman-temannya dan keluarganya juga gitu. Jadi nggak punya pendirian, suka pelin-pelan gitu orangnya. Dan aku ngerasa dia belum, beberapa itu belum stabil secara finansial, belum stabil secara keuangan. Jadi kadang ngerasa malu, minder gitu ke kamu. Makanya kalau dia berhalusinasi tentang kamu, dia itu menghayal, dia bisa bonceng kamu pakai motor mahal, pakai motor gede gitu. Dan kadang dia menghayal bonceng kamu pakai mobil mewah, mobil 2 pintu. Atau bahkan dia tuh menghayal bisa bawa kamu ke dalam istana gitu. Tapi ya kenyataannya dia itu sekarang belum semapan itu. Jadi ya dia menghayal tuh tinggi banget. Dia tuh seolah-olah mau memperlakukan kamu kayak ratu atau raja gitu. Tapi ya nggak ada salahnya sih ya dia bermimpi kayak gitu, karena semua berawal dari mimpi. Asalkan dia mau berusaha dan banyak berdoa, pasti itu bisa aja kan terwujud. Jadi dia mulai itu semua dengan berhalusinasi dulu gitu.
Dia halu-halu dulu menghayal kalian naik motor gede kah, naik mobil mewah, atau punya istana kayak gitu. Dan aku juga ngerasa dia sering banget menghayal bisa menikahi kamu. Terus dia kayak menghayal kalian itu punya pesta pernikahan yang mewah, atau bahkan pesta pernikahan yang disorot banyak orang kayak gitu. Karena nih orang impiannya tinggi banget. Dia seneng banget menghayal yang tinggi-tinggi, bermimpi yang tinggi-tinggi gitu. Terus yang aku lihat ya, dia ini sering banget kepoin kamu, stalking kamu di media sosial. Nah, pada saat dia lihat foto kamu di sosmed tuh, dia ngehalu kalau di dalam foto kamu itu ada nama dia. Jadi dia ngehalu kamu tag nama dia di foto kamu. Jadi dia ada rasa posesif juga, pengen banget memiliki kamu kayak gitu. Bahkan dia juga kayak ngehalu kamu nulis nama dia di bio sosmed kamu gitu. Ya, dia cinta banget sama kamu. Terus yang aku lihat juga ya, ini orang nggak sekedar bawa energi positif kayak kebahagiaan ke kamu. Dia itu mungkin orangnya bisa buat kamu seneng, ketawa kayak gitu. Tapi nih orang juga ada negatifnya, karena dia sering banget otaknya itu ngeres gitu loh. Jadi kalau halu tentang kamu, dia berhalusinasi yang ya you know lah, kayak yang ngeres-ngeres gitu. Jadi dia suka menghayalkan kamu itu sama dia ya deket gitu, mesra dan wadidaw gitu. Karena dia otaknya masih ngeres, masih ada ngeresnya lah berapa persen kayak gitu. Ya doain lah supaya dia berubah ya, karena cinta itu nggak sekedar otak yang ngeres, tapi cinta itu butuh komitmen, butuh kesetiaan, ya kan? Oke. Terus yang aku lihat, dia itu kalau berhalusinasi tentang kamu, dia kadang dia menghayal bisa berkomitmen sama kamu, bisa segera membawa hubungan kalian ke jenjang yang serius. Tapi dalam hayalannya itu terasa berat banget. Karena orang ini insecurity-nya gede loh. Jadi kayak perasaan minder itu banyak. Karena dia ngerasa dia punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Jadi untuk datang ke kamu pun, untuk seriusin kamu pun lambat gitu. Ini benar-benar kayak berkaitan ya. Ini kan ada kata jam karet ya. Jadi dia tuh waktunya itu sering ngaret-ngaret gitu loh kalau membawa hubungan ini ke serius gitu. Mungkin pergerakannya lambat karena dia sering banget ngerasa belum siap gitu. Aku juga lihat beberapa dari kalian dealing sama orang yang punya kisah masa lalu yang suram. Mungkin dia ini orangnya punya masa lalu yang nggak enak gitu, entah keluarganya broken home gitu, atau dia itu punya aib gitu yang susah banget diungkapkan. Jadi untuk komitmen ke kamu pun dia malu gitu. Dia kayak rasa, kamu mau nggak nerima aku apa adanya dengan masa lalu aku yang suram gitu. Karena masa lalu dia ini ya menurut aku kurang baik sih dulunya. Bisa juga tentang addiction, mungkin dia dulu orangnya suka bergaul yang bebas, pergaulannya nggak bagus gitu. Jadi dia itu kalau ngehalu tentang kamu, tentang komitmen, pengen nikahin kamu, tapi ada perasaan kayak, apa kamu bisa nerima apa adanya kayak gitu. Jadi ya pergerakannya lambat. Mungkin kamu harus ini sih sama dia, lebih care sama dia supaya dia mau cerita apa sebenarnya yang terjadi di masa lalunya.
dan kamu tuh harus yakinkan dia. Kalau memang kamu cinta ya, kamu tuh harus yakinkan dia kalau kamu memang menerima dia apa adanya. Jadi jangan takut untuk melangkah ke jenjang yang serius karena masa lalu kayak gitu. Oke, kita lihat dulu tambahannya. Tuh, ini 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada huruf F. Mungkin beberapa di-link sama orang yang berinisial huruf F, atau dalam deretan namanya ada huruf F. Bisa vice versa ya. Bisa kamu yang kayak gitu, atau beberapa aja yang cocok. Lah, ini double ya. Oke, gak apa-apa. Takdirnya udah keluar. Nah, ini ada kata detail. Mungkin beberapa di-link sama orang yang detail, atau kamu yang detail. Jadi, karena terlalu detail mungkin jadi kayak ada yang minder, ada yang ngerasa kayak belum pantas gitu atau gimana, karena terlalu memperhatikan hal-hal yang detail dalam sebuah hubungan gitu. Jadi harus lebih ini loh, kalau memang hubungan itu mau dibawa ke jenjang yang serius, kalian itu harus siap menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Jadi nggak perlulah lihat-lihat lagi ke belakang, keburukan-keburukan di masa lalu itu nggak perlu lagi dilihat. Jangan sedetail itu berpikir dalam sebuah hubungan. Karena masa depan itu masih bisa diperbaiki, masih bisa diperjuangkan. Meskipun dan bagaimanapun masa lalu kalian. Gitu. Ini ada huruf B, mungkin beberapa di-link sama orang yang berinisial huruf B, atau dalam deretan namanya ada huruf B, bisa vice versa, atau bisa juga hanya beberapa yang cocok ya. And then, nah, ini ada kata spirit ya. Mungkin beberapa di-link sama orang yang punya spirit kuat, semangat, atau kamu yang spiritnya kuat. Bisa juga tentang spiritual connection, soulmate, twin flame ya. Jadi salah satu membawa kebahagiaan, salah satu tuh orangnya ceria. Bisa kamu yang ceria atau dia yang ceria. Jadi kalau ketemu tuh bawaannya seneng, bahagia, bergairah, passionate banget, punya passion yang sama. Suka ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Jadi kalau ketemu ya bawaannya happy. Ini ada kata white, oke? Beberapa mungkin diring sama orang yang menyukai warna white, white itu putih, atau vice versa. Atau kamu yang suka warna white, putih, maybe tentang anything lah. Mungkin ada sesuatu tentang warna putih di hubungan ini. Gitu. Lalu ada huruf S, mungkin beberapa diring sama orang yang berinisial huruf S, atau dalam deretan namanya ada huruf S. Bisa vice versa. Dan mungkin hanya beberapa yang cocok ya. Oke, aku rasa ini aja file 2. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok. Makasih udah nonton video ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Oke, yang ketiga, file 3 pilihan ketiga, ada kata remang-remang ya. Wow. Kita lihat tumbukan kartunya. Pertama ada Nine of Cups, oke. Lalu Death, baiklah. Eight of Swords, Nine of Cups, Five of Swords, Nine of Swords, oke. Lalu Knight of Wands, King of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Swords.
Ini energinya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Kamu juga boleh lihat file pilihan nomor lain karena energi kamu bisa ada di mana-mana. Tapi kalau udah nonton file 1, file 2, sekarang tinggal file 3 ya. Terima kasih loh udah nonton semua isi file. Itu benar-benar mengapresiasi aku banget. Thank you so much ya. Dan karena ini general reading berarti belum tentu semua cocok. Jadi ambil hal-hal yang bermanfaat aja untuk kamu. Bagi kalian yang milih file 3 ini, kalian dealing sama orang yang udah separation sama kamu. Kalian udah pisah, bahkan nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah komunikasi lagi. Karena salah satu ada yang ngeblok atau dua-duanya saling ngeblokir. Kayak gitu, bisa vice versa. Jadi orang yang kalian dealing ini tuh orangnya egois banget, belum dewasa. Dulu sering banget menyakiti kamu. Jadi dia tuh dulu sering kayak kamu yang harus lebih banyak action dalam hubungan, kamu yang harus melakukan banyak hal untuk dia dan menguntungkan dia gitu. Sedangkan dia itu dulu kayak ngerasa nggak terlalu punya perasaan gitu ke kamu. Padahal kamu tuh udah nunjukin dulu kamu itu banyak melakukan hal-hal, banyak berkorban untuk dia sebagai wujud rasa sayang kamu ke dia. Tapi dia nggak membalas itu. Dia ngerasa kayak dia itu dicintai sama orang, dia disukai sama semua orang, makanya dia sepelein kamu. Dia nggak menganggap kamu itu sesuatu yang berharga. Tapi setelah kalian pisah, patah hati dianya, dan dia sama sekali belum bisa move on dari kamu. Gitu. Jadi ini orang yang kemana aja dulu ya kan, waktu kamu baik, dia nggak respect, dia nggak respon. Tapi setelah kamu nggak ada, dia sedih. Jadi memang namanya penyesalan selalu datang terlambat ya. Kalau yang di depan itu namanya pendaftaran, ya kan? Jadi nih orang nyesel, udah kehilangan kamu, nyesel banget. Tapi dia masih halu-haluan sama kamu, kan dia masih cinta banget sama kamu. Bahkan setelah kalian berpisah dia makin sayang, makin cinta, makin kangen banget sama kamu. Jadi sering berhalusinasi, menghayal tentang kamu tuh sering banget. Bahkan sebelum tidur tuh sering. Selalu galau-galauan gak jelas. Selalu menghayal tentang kamu. Dia ini memang gimana ya, kayak aku rasa ketika kamu pergi, dia kayaknya gak ngejar kamu. Dia kayaknya gak memperjuangkan kamu. Bahkan dalam komunikasi pun dia pengen kamu yang mulai duluan. Kamu yang ngalah. Padahal dia yang salah gitu. Jadi ya itu, dia belum dewasa. Mengertilah ya kan. Doakan dia, doakan yang baik-baik supaya dia itu segera berubah menjadi lebih dewasa, berubah menjadi lebih baik ya. Terus kan dia suka ngehalu tuh tentang kamu. Aku rasa pertama yang sering dia haluin adalah dia ngehalu kamu ngechat dia. Jadi dia tuh kayak gini loh. Misalnya ya, dia megang HP. Dia tuh ngehalu di dalam HP ini ada chat dari kamu. Dia ngehalu kayak gitu. Jadi aku rasa dulu kamu tuh sering banget ngechat dia di luar. Kayak ngasih perhatian gitu. Contohnya, kamu makan dulu ya, kamu ingat makan ya sebelum kerja gitu atau sebelum ngerjain tugas supaya kamu tuh nggak sakit kayak gitu. Nah dia kangen tuh chat kamu yang kayak gitu. Jadi dia ngehalu megang HP-nya sambil membayangkan isi chat itu ada di HP-nya. Dia ngehalu kamu ngechat dia. Wow. Terus
aku juga gak ngerasa ya. Dia berhalusinasi tentang kamu yang begitu, apa ya, kamu tuh perfect banget di mata dia. Jadi beberapa mungkin kalian itu orangnya udah stabil secara finansial, udah mapan, udah kerja, seenggaknya tau lah cari uang gitu. Atau kalian tuh ada sesuatu yang dibanggakan, ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, dia ngehalu tuh, bisa jadi pasangan kamu dan membanggakan kamu di depan semua orang. Jadi namanya terangkat gitu loh, karena kamu gitu. Jadi ya gitulah. Terus aku ngerasa ya, pada saat dia ngehalu, dia itu juga menghayal kayak gini, kan kamu itu sempurna banget di mata dia. Kamu tuh juga orang yang membantu dia, mengajarkan dia hal-hal kebaikan, membawa pengaruh positif di hidupnya, dan menyadarkan dia kalau dia itu harus berubah menjadi lebih baik. Terutama soal perkembangan mental. Dia belajar kedewasaan dari kamu. Jadi emosionalnya kan belum stabil tuh. Nah, terutama pada saat dia lagi emosi ke orang, ke siapa aja gitu dia lagi emosi, dia langsung ngehalu dan menghayal kamu tuh ada menenangkan dia, menenangkan perasaannya kayak gitu. Dia menghayal dia itu bisa menenangkan diri di pangkuan kamu. Terus dia ngehalu tuh kamu, ngelus-ngelus dahinya sambil bicara, apa ya, ya kamu tuh nenangkan dia dengan kata-kata lembut kamu, dengan kata-kata dewasa kamu. Jadi kamu tuh seolah-olah ngomong, jangan emosi, tahan emosi, harus apa ya, harus relax, harus berpikir jernih gitu. Jadi kamu ada dalam halusinasi dia ngehalu kayak gitu. Pada saat dia emosi, dia menghayalkan kamu ada di sisinya, di sisi dia, dan dia ngehalu bisa bersandar di pangkuan kamu sambil kamu ngelus-ngelus dahinya dan menenangkan dia kayak gitu. Pada saat dia emosi, dia bayangkan itu, kamu selalu menenangkan dia. Terus yang aku lihat ya, kamu itu kan berarti banget sama dia. Dia kayak ngerasa kamu tuh kayak gift yang, kamu tuh kado terindah yang dikasih Tuhan ke hidupnya. Dia ngerasa bersyukur banget kamu udah pernah datang ke hidupnya, udah pernah hadir dalam kehidupannya. Jadi dia juga sering berhalusinasi menghayalkan kamu tentang ya itu tadi, kebaikan-kebaikan kamu. Dia halusinasi itu semua. Dia sering berhalusinasi tentang tutur kata kamu, tentang advice yang sering kamu bilang, kayak nasihat-nasihat yang sering kamu lontarkan ke dia, bagaimana kamu sabar ngajarin dia tentang kebaikan gitu. Dia sering banget menghayalkan itu, seolah-olah kamu tuh masih terus-menerus ada di hadapan dia dan selalu ngasih saran-saran yang baik untuk kehidupannya. Itu yang dia sering bayangkan, sering hayalkan kayak gitu, walaupun kalian udah pisah. Jadi kamu tuh selalu ada dalam hidupnya, selalu ada dalam pikirannya, setiap nafasnya. Jadi halusinasi itu selalu ada tentang kamu. Kamu tuh kayak dunianya dia, kamu tuh kayak bener-bener gak bisa dia hilangkan dari hidupnya. Jadi hayalan dia selalu tentang kamu gitu. Aku juga ngelihat kayaknya nih ya, dia tuh kadang mau berhalusinasi tentang kamu sambil menghayal kalau kalian itu jadian gitu atau kayak nikah gitu dan dia bahagia banget.
Terus dia ngerasakan ketenangan jiwa yang dalam banget saat bersama kamu. Karena kamu sama dia itu punya ikatan batin yang kuat. Aku rasa juga ada tentang soulmate, twin flame. Jadi kalian itu orangnya saling melengkapi gitu. Jadi dia ini juga jadi sumber kebahagiaan kamu. Dan dia itu juga ngerasa kamu adalah dunianya. Kamu itu benar-benar orang yang paling dia inginkan di dunia ini. Gitu. Jadi kalau berkomitmen dengan kamu pun dia nggak takut. Dia kayak ngerasa kalau dia ngehalu itu, dia menghayalkan dia bisa jadi pasangan kamu. Dia ngerasa kayak nggak takut untuk ngambek, nggak takut untuk meluapkan egonya, nggak takut untuk manja-manja gitu, dia nggak takut. Karena dia ngerasa kamu tuh orangnya positif, jadi kamu tuh bisa menyikapi dia dengan wibawa kamu, kelembutan kamu, dan kedewasaan kamu gitu. Jadi dia halu-halu kayak gitu. Jadi gimana ya? Dia kan orangnya manja tuh ya, dia tuh ngehalu tentang hal-hal kayak gitu. Dia nggak takut berkomitmen dengan kamu, malah dia seneng kalau bisa tuh kamu tuh jadi ceweknya dia, jadi cowoknya dia, atau bahkan kamu tuh kalau bisa jadi istri dia, jadi suaminya gitu. Jadi setiap emosional yang dia lakukan nanti dia nggak bakalan takut, karena kamu itu perfect banget merespon tingkah lakunya gitu. Jadi itu sih yang aku rasa. Kita lihat dulu tambahannya ya. Oke. Pertama ada. Nah. Ini ada kata bensin ya. Beberapa dililing sama orang yang ngerasa kamu tuh bensin bagi dia. Jadi kalau dia kendaraan, tanpa kamu dia nggak bisa berjalan. Tanpa bensin nggak bisa berjalan. Bisa vice versa juga. Dan ini bensin berkaitan dengan kendaraan, kayak motor, mobil, atau gimana. Mungkin kalian tuh dulu sering jalan bareng. Mungkin dia dulu sering bonceng kamu gitu, sering naik motor bareng ya kan. Terus bisa aja mungkin kalian pernah ngisi bensin bareng ya. Anything, mungkin ada momen tentang bensin. Lalu ada huruf Y ya, mungkin beberapa di-link sama orang yang berinisial huruf Y, atau dalam deretan namanya ada huruf Y. Bisa juga nama panggilannya ada Y-nya gitu ya. Bisa vice versa. Dan mungkin beberapa aja yang cocok. Nah, cocok banget nih. Ini ada kata bijak ya. Jadi kayaknya bijak ini cocok untuk orang yang lebih dewasa. Jadi kalau kamu yang lebih dewasa, kamu tuh orang yang bijak banget bagi dia. Jadi kayak kamu tuh wow, kamu tuh kayak bener-bener ngebuat hidup dia perfect banget. Jadi dia tuh nggak takut melangkah dalam kehidupan asal sama kamu gitu. Terus nah, ini ada angka 28. Mungkin kalian di beberapa di-link sama orang yang lahir tanggal 28. Atau ada momen di umur 28. Ya kan? Atau ada sesuatu tentang angka 28 dalam hubungan ini. Dan ini mungkin gak semua cocok tanggalnya ya, atau umurnya. Bisa beberapa aja. Oke. Nah, ini ada kata intellectual minded. Jadi intellectual minded itu orang yang sering banget menggunakan pikiran daripada perasaan. Aku rasa kalian tuh dirinya sama orang yang kayak gini. Jadi dia tuh dulu sering banget menggunakan pikiran, logika daripada perasaan. Dia yang pengen kelihatan apa ya? Dia pengen mengimbangi kamu mungkin. Jadi dia tuh kayak pengen sok dewasa, pengen sama dewasanya dengan kamu. Tapi
ternyata yang dia pakai itu nggak stabil tentang logika dan perasaan. Beda dengan kamu, mungkin kamu itu balance antara pikiran sama perasaan, sedangkan dia enggak. Dia mencoba pakai logika terus, logika pikiran. Jadi dulu tuh dia nggak menghiraukan banget soal perasaan kamu, soal perhatian kamu yang menunjukkan kalau kamu tuh sayang sama dia. Jadi dia itu dulu sepele sama kamu, tapi sekarang dia bucin sama kamu. Dia sayang banget sama kamu. Dia kangen loh sama kamu. Gitu. Kalau kalian udah jarang ketemu, udah jarang pisah, udah nggak komunikasi, gitu ya. Jadi hubungan ini sebenarnya bisa berhasil sih menurut aku, karena kamu tuh sama dia benar-benar saling melengkapi. Aku rasa ini kuat banget tentang koneksi twin flame, soulmate gitu. Karena dia tuh selalu ngerasa kamu ada dalam pikirannya, kamu ada dalam dunianya. Setiap dia bernafas, dia selalu ingat kamu. Aku rasa kamu gitu juga. Jadi koneksi kalian selalu terhubung. Meskipun nggak ada komunikasi sama sekali, kalian masih terkoneksi. Kalian masih saling memikirkan, gitu. Terutama dia itu dia itu nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia tuh selalu berdoa supaya kamu jadi jodohnya. Jadi kuncinya ini sebenarnya komunikasi. Siapa yang mau mulai duluan komunikasi itu nggak masalah. Mau kamu yang duluan mulai komunikasi ataupun dia, itu sama aja. Tapi ya menurut aku, terutama bagi yang sering buat salah, yang sering menyakiti, yang jarang banget berkorban, itu harusnya lebih sadar diri dan mulai komunikasi. Ya doakan yang baik-baik sama orang yang ini, yang mungkin dulu sering nyakitin kamu, supaya dia berubah menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik dalam menyikapi hubungan, dalam berjuang untuk cinta, gitu ya. Oke, aku rasa ini aja. Terima kasih banyak udah nonton video ini ya. Semoga bermanfaat buat kamu semua, semoga menghibur juga. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.